Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan orang percaya, doa bukan hanya sekedar kewajiban rohani, melainkan nafas kehidupan iman kita. Namun dari antara kita tidak sedikit yang masih merasa sulit untuk berdoa. Apa yang harus dikatakan, bagaimana harus memulainya, dan mengapa doa belum kunjung dijawab. Injil hari ini mengisahkan bagaimana para murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Yesus memulai doa dengan sapaan Bapa. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa doa bukanlah formalitas kosong. Kita tidak sedang berbicara kepada pribadi yang jauh dan asing, tetapi kita sedang berbicara kepada Bapa yang selalu peduli dan penuh kasih. Kata Bapa menunjukkan kedekatan dan kepercayaan. Ini menandakan bahwa doa bukan soal kalimat indah atau panjang lebar, tetapi soal relasi. Seorang anak tidak perlu takut saat berbicara kepada ayahnya. Begitu juga kita di hadapan Allah. Selanjutnya, Yesus menunjukkan bahwa doa bukan hanya meminta hal-hal yang duniawi, tetapi terutama menyelaraskan hati kita dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah tujuan doa kita hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, ataukah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan Allah dalam kehidupan kita? Sampai pada titik ini, Yesus menyelipkan perumpamaan tentang seorang sahabat yang datang pada tengah malam untuk meminta roti. Meski pada awalnya dia ditolak, tetapi dia terus mengetuk pintu sampai akhirnya roti diberikan kepadanya. Maksud Yesus apa? Doa memerlukan ketekunan dan keberanian. Ayat 9 berkata, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi, Yesus mengundang kita untuk terus datang kepada Allah tanpa menyerah. Bukan karena Allah sulit memberi, tetapi karena Ia ingin melatih iman dan ketekunan kita. Dengan demikian, ada jaminan bahwa relasi kita dengannya semakin intens. Akhirnya, Yesus menutup pengajarannya dengan pertanyaan retoris. Adakah seorang ayah yang akan memberikan ular kepada anaknya kalau ia meminta ikan? Jawabannya tentu tidak. Jadi, kita yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia lebih dari mampu dan rela memberikan apa yang terbaik. Itulah Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ini adalah puncak dari ajaran doa. Tujuan doa bukan hanya berkat, tetapi pribadi Allah sendiri. Allah ingin membiarkan rohnya berkuasa atas diri kita. Allah ingin memberikan Roh Kudusnya agar kita hidup dalam kuasa dan kasih-Nya setiap hari. Semoga kita menjadi umat yang bukan hanya tahu tentang doa, tetapi hidup dalam doa yang sejati. Doa yang mengubah hati dan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Jangan pernah lupa, doa yang dipanjatkan dengan penuh iman dan ketulusan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.